Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ma'al ta'alluma wal ta'lim wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wati ila al-huda wa ila ta'ala khair amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama Islam, iman, sehat walafiat. Salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikut beliau sampai kita. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yang ini. Sebelum kita lanjut sedikit keistimewaan daripada bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab, bulan yang sangat agung, bulan termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, Inna iddata syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, maka Allah tetapkan 12 bulan di dalamnya. Dari antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, 3 berturut-turut dan 1 yang terpisah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Ashhurul Hurum. Bulan Ashhurul Hurum, sepakat ahli tafsir mengatakan dan juga ahli hadis, di mana amal kuliah kita akan dilipat gandakan. Kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan lipat gandakan, dan begitu juga maksiat yang kita lakukan di bulan haram. Kalau di bulan lain itu 1, di bulan haram itu 2. Karena mengapa? Karena keistimewaan di bulan haram. Maka di bulan haram ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Istimewaan bulan haram adalah bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali berpuasa. Dan bulan Rajab adalah bulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri kita untuk kelak nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena para ulama barometer itu 2 bulan. Kalau kita ingin melihat Ramadan kita itu sempurna atau tidak, dilihatlah dari bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kalau kita siap untuk memasuki bulan Ramadan, maka 2 bulan ini harus dijaga. Sehingga para ulama dahulu mereka itu gencar puasa dari bulan Rajab. Karena sebagian mereka mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban
bulan menyiram, bulan Ramadan panen. Jadi bulan Ramadan itu bukan lagi kita itu belajar puasa, bukan belajar puasa, belajar sholat, belajar ibadah, bukan. Bulan Ramadan itu di mana kita sudah menikmatinya, panen, menikmati keindahan daripada ibadah, halawatul ibadah, manisnya ibadah itu sudah kita rasakan. Dimulai dari bulan Rajab. Mengambil sebuah hadis yang mungkin tidak sanad yang tidak kuat, tapi sebagai para ahli hadis juga banyak yang mendhaifkan status hadis ini. Jadi bahkan ada yang mengatakan batil. Dari dalam kitab Al-Mughni karena Syaikhul Jilani dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati." Nabi Muhammad mengisyaratkan, beliau mengatakan Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya aku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Lalu sahabat bingung, bertanyalah kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan bulannya Allah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yang dimaksud dengan bulannya Allah adalah bulan Allah SWT mengkhususkan ampunannya, terkhusus di bulan Rajab. Para ulama itu mengkhususkan di bulan Rajab itu amaliyah yang paling kuat adalah istighfar. Kita untuk memperbanyak istighfar. Sya'ban memperbanyak sholawat. Ramadan Al-Quran. Jadi 3 bulan ini adalah 3 bulan yang istimewa. Perbanyaklah diri kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit, mufti kota Madinah, untuk di akhir zaman ini amaliyah itu cukuplah 3 di akhir zaman ini. Kalau orang-orang dulu amalannya banyak, kalau orang sekarang terlalu sibuk, maka jangan lepaskan dengan 3 hal. Keseharian kita jangan lepaskan dengan 3 hal. Pertama, perbanyaklah istighfar. Kedua, perbanyaklah sholawat. Yang ketiga, perbanyaklah sedekah. Semampunya saja, yang penting bersedekah 2.000, 1.000 rupiah pun tidak jadi masalah. Tapi kontinu, setiap harinya ada yang kita keluarkan, walaupun 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah. Kata Nabi Muhammad, "Ittaqillah wa musyrik Allah." Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah, walau syirik Allah, walaupun dengan sepotong sebelah kurma. Itu punya kurma sebuti belah 2, separuhnya bagi berikan sedekah. Karena sedekah itu tidak akan pernah mendekati musibah. Dan mungkin orang yang ahli sedekah tidak akan terkena musibah. Kalaupun dia terkena, Allah sudah dihindarkan dari musibah yang besar menjadi musibah yang kecil. Seperti itu kira-kira. Jadi kemudian apa keistimewaannya lagi? Keistimewaan bulan Rajab tidak lain dan tidak bukan di mana istighfar harus digalakkan lagi, harus diperbanyak lagi. Maka para ulama membuat sebuah istighfar, Rabbil Ghafir warhamni, betul. Paling tidak sehari 70 kali lah. 70 kali. Kenapa 70 kali, Ustaz? Sebenarnya 70 kali itu sudah sedikit benar. Kalau dalam hadisnya itu
bilang begini, dalam hadisnya beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi fa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 80 marrah wa fi riwayatin 100 marrah." Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Demi nyawaku di tangannya, kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sehari itu 80 kali, dalam riwayat 100 kali. Kalau Nabi Muhammad beristighfar 80 seharinya atau 100 kali seharinya dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad manusia yang sudah diampunkan Allah dosa-dosa, baik yang lalu maupun yang akan datang, udah pasti masuk surga. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Yang surganya tak ada yang jamin, yang kesehariannya bergelimangan dengan maksiat, hari-harinya maksiat. Berarti bukan 7.000, sebenarnya 70.000. Barulah sebenarnya sesuai. Karena kalau 70 itu sudah sesuai, itu Nabi 70. Para ulama mengatakan itu sudah 70 tidak standar betul, yang dikurangi lagi. Kalau dalam seharian yang tidak 70 kali beristighfar, terlalu pede berarti itu. Melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adapun puasa saja. Puasa rajab itu adalah puasa Asyurul Hurum, yaitu puasa menghormati atau mengagungkan bulan Haram. Karena bulan Haram itu dianjurkan memang untuk berpuasa. Tidak ada di bulan Rajab. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Adapun mengistimewakan satu hari di bulan Rajab dengan fadilah-fadilahnya, itu hadis yang sangat lemah sekali, bahkan banyak sekali yang palsu. Jadi kalau ingin berpuasa Rajab, ya berpuasalah, karena bulan Rajab adalah bulan Asyurul Hurum. Bukan itu saja. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan keistimewaan bulan Rajab, itu banyak sekali hadis yang palsu. Kalau pernah ada, sangatlah lemah sekali. Kalau ada, banyak sekali yang palsu dalam hadis tersebut. Ada hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab. Kalau ingin belajar di sini banyak keistimewaan puasa bulan Rajab, yaitu kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, judul bukunya Al-Ghunyah. Dalam kitab Al-Ghunyah itu banyak sekali keistimewaan fadilah bulan Rajab. Rajab itu kan dikatakan adalah sungai yang berada di surga, namanya Rajab. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, satu hari di bulan Rajab, nanti akan minum dari sungai yang bernama Rajab. Ada juga satu hari berpuasa di bulan Rajab, maka Allah akan wajibkan dia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Tapi hadis itu banyak sekali para ulama yang bukan ulama tapi memaulukan para ulama. Kalau saya sih tidak berani, karena yang berbicara itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ada nanti orang yang berbicara tentang hadis tersebut dengan fadilahnya, mungkin dia membaca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau kitab yang lain. Karena ini perorangan yang mengarangnya itu tidak kenal siapa yang mengarangnya. Jadi kalau ingin taslim, kalau ingin selamat, saya ingin ikut kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi masalah itu pribadi masih
Intinya ya, seperti itulah ilmu. Terus ada yang bilang begini, kita bilang dia yang seperti ini, kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan kepada kita, yang umum sehat walafiat, agar kita nanti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan nanti bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Jangan bosan-bosan selalu berdoa setiap sholat kita, doa yang Nabi ajar kepada kita agar optimis bisa mencapai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah, berkailah kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan perjumpaan kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Inilah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amaliyah-amaliyah ibadah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban sehingga kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan siap, dalam keadaan siap tempur dan mendapatkan manisnya ibadah di bulan suci. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita. Masuk kepada bab syurutul istiqomah. Kapan orang itu dibilang mampu? Ini kita bahas secara detail tentang mampu. Siapa yang mampu untuk melakukan haji tadi? Ya, kan kita sering mendengarkan bagi yang mampu. Nah, kata mampu itu sampai di mana maknanya mampu? Syurutul istiqomah sitatun. Pertama, syarat istiqomah, syarat orang itu dibilang mampu. Nanti ada macam-macam mampu. Nah, ini syaratnya dulu. Yang pertama, wujud zat wa awqiyati wa nafaqati dhihab wal biyad wa nafaqati man ya'udu lahu mudada safari. Pertama, harus mempunyai bekal. Kalau orang dulu bekal, dibawa pakai ontel, semuanya bekal. Harus ada bekal dan perlengkapan-perlengkapan yang harus dia miliki. Kemudian nafaqatul dhihab wal biyad, nafkah pulang dan pergi, wa nafaqatul man ya'udu, dan nafkah untuk orang yang dia tinggalkan selama ia bepergian. Itu ya. Kalau haji yang reguler itu kan bisa 40 hari. 40 hari dia meninggalkan orang rumahnya, keluarganya, anak-anaknya. Ini semua wajib dia tanggung. Seandainya dia bisa pergi haji tapi tidak punya nafkah untuk menafkahi orang-orang yang dia tinggalkan, maka dia akan tidak mampu. Cuma punya modal untuk pergi. Sedangkan yang ditinggalkan tak ada yang dibekalkan. Andai Allah nanggung mungkin lapar di Indonesia ni, lagi dia makan pucuk ubi pun, tetangga kita mungkin tak mungkin tinggalkan. Kalau dia pakai kelaparan masih banyak bayangan dia nanggung. Pergi dari Ta'ala. Tak boleh. Jadi berarti orang belum dikatakan mampu. Dan orang yang ditinggalkan itu anak, kalau dia berangkat sendiri, istrinya, kemudian keluarga orang yang ditanggungi, ibunya atau mungkin pembantunya di situ, itu tidak wajib dia lakukan. Pokoknya dari kepada fadilah dan dunia, belum balaukan dari Ta'ala apa? Oman wa an maskarin wa khadamin yahtaju ilayhi.
kira-kira di sana itu ada tempat atau enggak? Kalau di sana enggak ada tempat, berani untuk pergi, ini orang dulu nih. Sekarang kan udah disediakan, udah ada hotel yang pasti ada. Kalau dulu kan dia pergi ya, sana ada tempat atau tidak, sulit atau enggak. Nah ini semua itu dipikirkan, bukan hanya sekedar punya duit saja, tapi ternyata di sana susah. Di sana tidak menyiapkan, ya bisa juga. Kemudian yang kedua, Amnul Tori. Amnul Tori ini keadaan perjalanan itu aman, tidak ada begal, Tori kalau orang yang dekat sana itu kan mereka kan pakai bis. Saya dulu dari Yaman pakai bis 18 jam. Jadi dari Yaman pakai bis ke Saudi. Terus orang juga itu kalau pakai bis pakai mobil. Mungkin orang dulu kaki pakai onte atau pakai kuda. Kalau ada kelompok orang begal lah seperti sekarang. Begal. Habis berapa orang? Jadi orang-orang dahulu sulit untuk pergi bergaul itu pakai kapal. Selama di kapal itu ada makanan atau tidak aman dah. Kapalnya dia bilang kadang-kadang kapal ini bocor, tapi bisa di kapal. Di luar jalan di tengah-tengah bisa di ini aman dah. Yang bukan itu maksudnya. Atau dalam keadaan berisi cuaca yang tidak mungkin kan pas pulang karena di hari musim haji. Ada DKG bilang mungkin untuk 1 minggu ke depan masih oke, tapi 2 minggu ke depan mungkin ada badai di laut Cina atau di laut Samudra Hindia atau apa bentuknya. Dari sini, paling tenggelam bisa bunuh diri namanya. Ini tidak dikatakan mampu. Kenapa? Perjalanannya tidak pandai-pandai ya kan perakiraan. Memang iya, perakiraannya ada. Kemarin kata dia banjir apa namanya air naik harusnya lebih lama. Tapi yang kemarin pula yang lebih lama kan perakiraannya agak repot. Tapi kan kali tiga itu ada ilmunya. Orang yang punya ilmu itu harus dihormat. Dalam hukum fikih, ilmunya orang-orang seperti ini dipakai oleh. Karena nanti banyak sekali untuk menentukan sebuah hukum. Contoh misalkan kedokteran, menentukan dia itu sakit boleh tayamum atau tidak. Itu kan tergantung nanti dokter. Kalau dokter bilang tak boleh kena air. Kalau kena air sakit bapak ibu bakal mengganas. Udah tak boleh. Haram itu kalau dia berwudu pakai air. Insya Allah hari ini obat. Lama betul busuk orang. Jadi bukan Wabillahi ta'ala macam itu dalam sebuah hukum tahun. Nah, lagi tadi mungkin ini kan 40 hari perjalanan di kata atau saya pakai kapal. Baca kalau 40 saya pakai kapal kota Singa saya dulu ke Jakarta itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kalau saya dari saya kapal ini ada harus kalau orang dulu sampai pakai kapal laut, anak-anak pakai Leoster, terus saya pakai kota Silat, bayar cuma 20.000. Tapi videonya di atas pol, di atas kayu. Nah itu tempat saya video. Mantap duit. Punya semangat belajar ya, tapi kamunya tak punya duit. Kalau kawan-kawan saya yang dari Surabaya itu berangkat ramai-ramai, kapalnya selesai kalau ngantar
Saya kita tahu ya. Cuma kita punya semangat ya. Jadi 20.000, saya makan itu 40.000, 20 buat perjalanan nanti menuju Bekasi. Sampai Bekasi cuma bawa kotak aja, isi Indomie, giling, dan makanan favorit sambal, tempe, orek. Itu aja. Kalau ada orek, tempe itu tempe sambal itu kan, itu makanan favorit sama Indomie. Sampai kawan saya bilang, buka kotaknya, udah dulu. Saya lagi terlambat kalau datang. Sekali sini Indomie kotil. Dulu di sini banyak orang yang gede. Aku mah itu berat-berat mau bawa. Ya tak tahu saya ini kasih orang. Saya ini bawa saya kasih. Beli tak ada duit yang ada untuk orang pergi. Begitu. Beli sih banyak kebahan, bawahan. Nikmat lah sendiri jadi. Tapi kalau ada kapal lukis. Mulai, saya masih mati ya itu. Mati lah saya lihat. Kalau mulai itu kan, sama Amerika itu, karena dia ada Amerika yang ada dari itu. Saya suka dekat itu. Kopi-kopi ya. Jadi kalau kita seksi, saya beli ya. Tidur di tempat saya saja. Saya tak tahu kalau benar-benar begitu. Begini pokoknya saya tahu saya pengen apa? Punya tempat tidur yang apa ya? Dia kan sibuk. Masak apa itu kan? Saya disuruh tidur tempat di kamar dia. Wah, ini ada yang cuma ada kawan saya bilang, ada sesuatu yang mau di mana ini? Kadang-kadang ada tempat tidur dalam perubahan. Tidak ada sampas kan berhenti kalau orang itu aman. Bukan saya soalnya ini. Itu boleh pakai kapal. Tidur di depan lebih parah lagi saya. Tidak ada tempat ya. Aman itu. Susu ya. Tanggungan ada. Kalau sekarang, kalau sudah mereka ada itu. Saya ingin memfoto lalu kalau ada di mana bawa beli itu. Ingat apa? Selamasan. Saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada itu. Pasti itu orang kaya sekali. Kemana betul? Kami di mana? Tradisi ada orang lagi ya, ada iman ya, pokok. Kalau kami sih, soalnya bagi sahabat, kalau tidak menurut ini sahabat sih, itu sahabat. Tahun 9 corona. Awal saya berangkat sampai sudah Allah itu gimana ya? Intinya tadi angkut toy. Perjalanannya aman. Kalau tahan aman tak bisa. Kemudian wujudul ma' wazat fi mawadhi al-mu'tad fi tariqi thamani ini cerita zaman dulu.
sampai di situnya makna mampu, kata makna mampu. Kemudian dia putra al mampu bila dorong syari. Dia mantap, dia mampu menanggung beban badan dia itu ketika berada dalam di atas kuda atau di atas onte atau kalau sekarang ini apa namanya di kapal. Kira-kira dia naik kapal itu mampu atau tidak? Nah itu. Seandainya dia naik kapal bakal membahayakan diri dia, maka dia tidak dianjurkan untuk berangkat. Dia mampu naik kapal. Tidak sekali kalau naik kapal vertigo saya naik, punang-punang mata, muntah-muntah kuning kos, ini belum sampai haji mati orang ini. Ya orang cerita gitu kan, vertigonya naik, lagi asam lambung kuat, maka tak boleh telat, air banyak orang, ini begitu pada saat ini beberapa hari kapal kantor ini, yang menurut mana tu kalau mati di kapal, ada juga. Dengan batu mungkin parah gitu. Ada soal alam ini oke, pikir kemana dulu masa kalau orang ini mau ditunggu jasanya sampai Mekah mungkin tapi sampai batu diikatkan mungkin mandikan dulu dan mandikan, amankan semuanya orang mungkin pada sini mandi di atas kapal itu jangan pikir saya pikir inna usir dia pokoknya Allah layu Indonesia berusul tinggal masyarakat kira-kira dari negara dia menuju Mekah perjalanan ini mungkin tidak sampai, pasti dia dulu. Kalau seandainya sampai sana, tahu-tahu udah tanggal 11 Zulhijjah, ada dulu. Arafahnya sudah. Kalau 10 misalnya, ini perjalanan ini, dia pakai hotel, dia pakai proyek, jalannya aman. Kalau misalnya dari Palestina dari Palestina ke Mekah. Dan dia 1 bulan, 1 bulan lebih, satu bulan lebih, itu perjalanan satu bulan. Nah, kira-kira kalau di perjalanan ini kita jangan usah kita naik kapal. Kira-kira kapal ini sampai ke Mekah ini ada berapa hari? Kayaknya sampai sana ada tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal rugi. Tanggal ya yang boleh rugi kan. Arafah juga ada. Haji Arafah. Haji itu Arafah. Yang paling penting dalam haji itu adalah wukuf Arafah. Apabila orang tak ada wukuf di Arafah, tak haji. Kalau yang lain itu masih sedikit tiba. Yang lain itu sudah dengan dam nanti kita masuk dalam bab dam. Istilahnya apa? Yang sakit-sakit itu dimasukkan ke apa? Kalau sebentar nanti dibiarkan dibawa. Yang penting harus ada wukuf di apa? Baru sebentar. Karena apa itu haji. Kemudian wujud marfuq menjadi al-wahilah. Nah, ini yang terakhir. Syarat ini adanya kendaraan yang pantas, yang layak untuk menyampaikan dia ke sana. Baru dia sudah yang guna alifat. Intinya bisa kapal ini layak menyampaikan dia ke sana.
atau dari kapal. Ini kapal ini kayu turun. Ada kapal ini tapi kayu. Saya tak yakin lah. Kalau bapak yakin bersih kan. Tapi kalau kena terlalu kayak obor Pak. Menurut saya sih kalau cuma untuk laut-laut kita sini masih berapa? Pontianak Jakarta misalnya masih berapa? Tapi kalau laut sana saya tak yakin. Oh, tidak yakin kan jadi hobi ya. Ini belum jadi ini belum biasa. Tergantung lagi. Macam ada orang yang di medsos itu jual helikopter. Kan murah. Ini murah jual helikopter. 500 juta ya kalau helikopter. Cuma kendala satu. Kalau di atas ada lagi yang hidup. Kalau gimana di bawah? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, anwa istiqoan macam-macam mampu. Istiqoan di atas. Ada mampu dalam kategori pribadi dari kita. Istiqoan nafsi. Atau bagaimana usaha itu dibaca di amal al-haq. Bisa saja dia tidak mampu, tapi dia nyewa orang untuk apa? Ngurus diri. Jadi sebenarnya sana kan ada tukang apa? Sekarang dorong apa? Dorong ketawa, dorong kesati, kan banyak. Rojulan jauh dalam masyarakat tidak amal dibuka, cuma dia beri haji, dia kaya, anaknya kaya, kemudian ini adalah orang untuk boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya diri dia sendiri tidak mampu, tidak boleh berangkat haji. Dia cuma bisa untuk diri dia, ya. Cuma untuk orang yang apa yang disewa ini tak bisa dia bayar. Mahal dibayar. Rapor dulu itu kalau sudah salah itu, karena kawan-kawan itu kan banyak jadi tukang itu. Antara yang orang dan saya soalnya itu dapat hampir 200 sekian, 200 lumayan juga di atas itu tolongnya lebih jauh betul putaran itu ya putaran itu ya bawah dia ya kalau memang ada dana itu jadi masalah, tapi kalau tidak ada berarti dia tidak termasuk orang yang mampu untuk diri, kesehatan, semuanya. Amal haj, ista'in rojulan yakum bila masyarakat kana amal walam yajib man yuti'uhu ini orang tidak punya anak, tidak punya duit, silakan boleh bagi kalau memang dia harus menyewa orang. Istiqoah boleh, kalau ada istri hanya komunikasi, berarti istri bukan istri apa istinabah dimandi ibadah. Jadi wajib hukumnya. Yang tadinya tidak mampu, kalau memang sendiri dia sakit, dia apa, saya punya duit untuk haji, cuma sendiri posisi dia sakit ini dan itu, atau tadi seorang dia buta, siapa yang membawa dia ke sana? Tidak bisa. Duitnya ada, cuma untuk dia saja. Karena wajib, dia bisa wajib apabila istiqoah ambilnya dengan bantuan orang lain. Nah, dia sendiri orang tadi untuk berangkat haji juga, atau tidak apa untuk menemani dia. Berarti kan double, dananya double. Dia harus minta bantuan orang. Tenang saja Ustaz, di sana
itu dari KBRI mengirim seleksi lah ya, apa namanya, tapi dengan syarat harus sudah 4 tahun di tempat yang kecil, soalnya berarti itu. Jadi berarti pemerintah akan mengambil orang-orang yang berada di mahasiswa pelajar-pelajar untuk bantu HAM, untuk bantu haji. Itu bisa. Besar juga dapat di waktu dulu itu selesai itu dapat 40 juta. Negara kasih itu 40 juta per orang. Tapi itu sebelum orang berangkat haji sudah berangkat dulu mempersiapkan ini. Cuma di sana nggak bisa model yang begini berharap cuma satu orang dari situ nggak bisa. Kalau itu kan sifatnya umum dia bantu itu. Ayah kan dia saja waktu di tahun kemarin di Musdalifah kan berapa banyak yang lantar, ada yang kehausan, ada yang ini apa semuanya. Kemarin ada lagi di Musdalifah dari Arafah kan Musdalifah mobil yang sulit untuk susah, tidak semudah yang kita bayangkan. Zaman sekarang, ini zaman sekarang, aku lagi itu berbicara zaman dulu kalau saya kasih sekarang ya begitu aku lagi zaman dulu. Jadi kalau dia mampu untuk diri sendiri saja, maka dia dikatakan tidak mampu. Dia boleh pergi apabila ada orang yang menemaninya, tapi justru dengan uang lagi. Walaupun dia setakjir apa ya, dia boleh mengambil orang lain. Itu ada istimewa imani mukarrami aulam ya dan iman yujibu. Itu makna daripada kata mampu. Jadi tidak hanya sekedar mampu saja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Jadi dia baku gitu, misalnya dia seorang apakah kewajiban itu tetap bagaimana? Karena waktu dia mampu itu dia lalai gitu kan, nggak mau dihaji gitu. Setelah dia jatuh baru sadar gitu. Iya, kaya lupa, udah tahu waktu nanti haji. Ini Nabi SAW mengatakan ketika seseorang itu sudah mampu segala-galanya, detik itu dia wajib untuk melaksanakan haji dan berdosa apabila dia mundur-mundurkan. Kecuali mundur-mundurkan dalam bentuk menunggu pemerintah itu berbeda. Kalau konteksnya dia tidak mendaftarkan diri, dia juga tidak ada keinginan. Kan bahasanya kan sendiri kan nanti. Itu daftar belum? Saya yakin pakai haji yang langsung. Kalau sekarang kan mungkin bisa kampung roda atau apalah kan. Cuma nanti dia yakin dengan haji rodanya apa semuanya. Tidak lama 2 tahun setelahnya terus bangkrut. Kemungkinan waktu itu diserahkan mungkin kan? Mungkin. Terus dia karena saat itu dia jadi orang yang sifatnya apa namanya kalau saya jadi ada kalau taswif namanya taswif.
Dia menunda haji dalam keadaan itu berdosa. Ya, tidak boleh. Bukan saja, sebab mungkin sejarah akan berulang kembali dari kan, jadi disebut akan ibadah haji. Ini dengan cerita tadi juga datang sekian mungkin di pertengahan jalan ada kendala hal yang kebutuhan ini mendadak ini atau sebagainya, sehingga dia tak bisa lagi untuk mengangsur putuslah dari itu tidak perlu. Sudah ada di tiket ini niat baik untuk berangkat jadi seperti terus. Nabi Muhammad di awal-awal kan itu bilang orang yang mampu haji, kemudian tidak ada niat untuk pergi haji, Rasulullah tegas hadis ditakutkan mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan itu tegas betul itu hadis menegaskan hal yang sangat berbahaya sekali bagi mereka yang paling tidak nantinya masih kalau orang yang posisinya nanti bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu orang berbagi banyak harta sedikit pada akhirnya para ulama mengingatkan kepada orang-orang tersebut ta'aruf ila Allah ingatlah Allah di waktu engkau senang, maka Allah ingat engkau di waktu engkau susah. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat, syukur diberikan harta kembali bisa melaksanakan ibadah haji. Allah sudah bebas sudah harus haji karena kalau belum ke sana bingung nggak boleh berjalan. Modal ini kan ada kuota haji Pak Ustaz, kan? Akibat kuota haji kan jadi orang mau berangkat tidak bisa berangkat, kan? Nah, apakah itu bisa dikategorikan mampu dalam melaksanakan ibadah haji? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, bila seseorang mendapat hadiah untuk berangkat haji, kan dari lembaga atau perusahaan, kan secara cuma, apakah orang itu harus berangkat? Bagaimana kalau tidak berangkat? Apakah itu sebagian dari mampu dalam melaksanakan ibadah haji? Kota haji termasuk ketentuan bahwa tidak boleh itu ketentuan itu yang orang dalam itu berangkat dan berangkat usah main orang dalam geser di sana geser di sini usah jangan ikuti aturan pemerintah sudah selesai. Jadi memang itu dalam posisi haji berbeda tidak menggeser orang lain. Tapi kalau harus menggeser orang lain dari orang ini berangkat apa 2006 tapi ini sedikit ini pernah ya saya sedikit ini dari 2007 bapak 2006 pernah ya sedikit beda gitu ya ikuti saja aturan waktunya berangkat waktunya belum berarti Allah ada jangan paksakan untuk hal seperti orang yang punya hak kita hak orang hak kita itu kalau haknya kita kalau pun harus apa misalnya kita dizolimi misalnya seharusnya kita berangkat 2026 dapat kabar namun kita geser datang ini Pak apa maksudnya geser tapi
kita mengambil hak milik kita. Itu tidak cukup. Tidak. Kecuali misalnya mau masuk polisi atau masuk PNS atau apa. Seandainya itu sudah hak dia. Cuman kami main sama panitianya begini. Mau tidak mau harus mengeluarkan, maka uang yang dia keluarkan itu bukan uang sokong. Itu hak saya. Saya pantas untuk berada di situ. Jadi memang tak pantas. Cuma bapak tak bisa, cuma bisa itu nyokok, itu sokong. Tapi kalau saya juga berada di posisi atas, udah fit betul saya ini, kemudian diturunkan dengan alasan yang tak jelaskan gitu kan. Orang kan kalau dari posisi bawah itu 1, 2, 3 itu bermain betul itu sampai yang kuat. Kalau memang itu haknya itu bukan besok. Sama tadi kota haji hak saya cuma diputar ke orang disewa berdebat sebenarnya bisa begini harus kalian berduit. Kalau nggak setelah keluar dari suku alhamdulillah. Kalau harus keluar duit ya. Jadi intinya kota pemerintah wajib bergerak. Jangan tinggal cek ya. Kalau ibu ngomong, kalau ibu pulau, maka kalau ibu diterima, ada yang saya kumpul aja dari itu masyarakat aja. Ini pun kita haji ya. Ini haji umroh sekarang. Ini haji ada. Jangan habis ini pakai itu. Oke, haji itu ada di depan. Ibu aja. Kamu tarik ini sudah haji. Yang kedua, dapat hadiah haji. Bukan soal hadiahnya, orang yang meninggal tadi ada. Kalau seandainya saya bisa apakah saya ini hadiah haji? Saya pikir meninggalkan ini, meninggalkan anak ini itu. Awas ada duit ya, ujung-ujung total 50 juta kalau sampai selama makan 2 bulan. Ini ada 50 juta. Kecuali tadi itu yang memberikan menanggung. Kan tadi kan istiqomah kan bukan hanya sekedar kita kan, tapi orang yang ditinggalkan itu masuk dalam syarat mampu. Bukan kita saja. Anak 9. Ini 3. Apa namanya kota? Haji, cuma yang memberangkatkan cuma 1 orang ya, dia yang berangkat. Ustaz, saya ingin memberangkatkan Ustaz haji. Senang. Senang. Cuman akomodasi yang baik saya tidak tahu Ustaz. Macam mana saya lagi Pak? Ini saya 3, anak saya 9, yang kuliah 5. Ustaz tidak Ustaz. Jadi saya buat sekolah yang lain. Ini mana yang tak bisa dimakan? Jadi bukan hanya sekedar dia saja yang mampu, tapi orang yang dia tinggalkan harus dia takut dan berapa. Jadi bagaimana solusinya? Betul. Kalau dia mau, kalau mau hasil lagi, oke, berangkat. Tapi itu harus menetapkan keluarga, istri, anak, dan bukunya. Bukan malah justru berangkat haji mabrur jadi kabur. Jadi kembali lagi, kalau dia mau jual itu sudah kan, kalau dia mau berikan kepada orang lain dalam
berangkat alasannya ini. Jadi masalah saat itu boleh belum siap, belum wajib untuk pergi haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa berangkat haji. Pesan guru saya beliau mengatakan jangan mengatakan tidak mungkin untuk pergi ke sana. Mungkin harta kita tidak mungkin untuk menyampaikan ke sana, tapi rahmat Allah dari luas untuk bisa menyampaikan kita ke sana. Jadi tidak ada kata yang tidak mungkin bab haji dan bab umroh. Yakinlah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merubah segalanya dan memberikan keinginan yang kita mau dengan kuat niat dan amalkan kerinduan yang dalam untuk sampai ke suci Mekah dan ke suci Madinah, insyaallah pasti akan sampai sebelum ajal jemput. Mudah-mudahan Allah yang memuliakan, mensehatkan badan kita, Allah berkahi kita belajar, Allah berkahi kita bersyahadat, Allah berjumpa kita kembali dengan Allah dalam sehat, walafiat yang baik, dan Bismillahirrahmanirrahim. Kita syukur dan kita astaghfirullah wa atubu ilaih wa alhamdulillahi rabbil alamin.